Ini apa ini putih-putih? Apa ini? Ini segini tuh sudah mulai terawat. Karena setiap harinya apa itu guys? Karena setiap bulan ataupun setiap tahunnya itu selalu saja ada yang baru gitu. Ada yang manggil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya guys di channel Ajotea. Bagaimana kabar kawan-kawan semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, dimanapun Anda berada. Kali ini saya menemukan sebuah tempat guys. Seperti biasa saya akan melakukan pada malam ini eksplorasi di sebuah lokasi pemakaman Tionghoa. Saya masih tetap berada di kota Sukabumi. Jadi pemakaman Tionghoa ini cukup luas guys, dan sudah terkenal di daerah kota Sukabumi ini bagaimana keseraman dan keangkerannya. Jadi mari kita buktikan bagaimana penelusuran saya pada malam hari ini. Ikuti terus di channel Ajotea, kita akan membuktikan lokasinya. Jadi mari kita explore bersama-sama. Yuk kita telusuri guys. Oke, nah ini dia guys tempatnya. Tuh lihat. Jadi memang lokasinya di pinggir jalan ya guys ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti ada kedengaran suara-suara mesin motor ataupun mobil yang lewat. Mohon dimaklum saja. Memang agak mengganggu sih kenyamanan eksplorasi ini. Jadi keseramannya itu agak berkurang. Tapi oke lah, nggak masalah. Karena saya kesini pakai motor guys. Jadi mari kita mulai untuk eksplorasinya. Kita kira-kira kemana dulu nih guys? Mau ke sana dulu? Apa mau ke sini dulu? Coba lampunya terlalu terang apa tidak? Tuh, belum apa-apa kan, dulu diomongin udah ada suara motor. Oke lah, kita kesini dulu. Lanjut. Dah, motor ini memang. Jadi sebetulnya pemakaman di sini tuh tidak jauh dari sebelahnya itu, sebelah kanan ada tempat pembuangan sampah akhir ya, kalau di kota Sukabumi itu. Ya sudah terkenal lah. Makanya kesini pun sampai tercium nih baunya, bau sampah yang sudah membusuk. Jadi kalau atmosfernya memang di sini rada-rada lumayan, alhamdulillah, karena bercampur dengan bau busuk sampah guys. Ini kira-kira terlalu terang nggak ya? Saya redupkan sedikit. Cukup segini guys. Kayaknya kurang ya. Ini terlalu terang kayaknya. Jadi pemakaman ini guys cukup lumayan lama usianya, tua. Di sana ada lampu tower tuh, kelihatan merah. Lanjut guys. Wish, ada kelelawar tuh. Mana nih arahnya nih? Pohon-pohon ini guys, aduh. Tuh suara motor. Supaya agak menjauh dari suara motor gimana ya?
Wah, pohon ini memang tuh ada suara guys barusan guys. Nah, kayak beginilah suasananya kalau di kuburan-kuburan Tionghoa ini. Suara apa ya barusan ya? Di pohon ini nih. Hush, apa tuh? Wah, ini pohon udah hancur. Sudah sangat lama. Emang di sini sudah disediakan jalan seperti ini, guys. Jadi sepertinya mobil pun masuk ke sini. Bagaimana guys menurut kalian suasananya di sini? Kayak yang dibongkar. Coba kalian rasakan dulu. Jadi posisinya ini seperti ada di perbukitan guys. Jadi agak tinggi posisinya dari jalan di bawah sana. Turun ke bawah apa gimana ya? Yuk kita telusuri terus. Ada suara gogok guys dari kejauhan.
Ada dengar sesuatu nggak guys? Dah, dah. Hmm, di sini kemana nih? Sana dulu apa kemana dulu nih kira-kira guys? Kita kesini dulu deh, pengen tahu. Itu suara apa ya guys ya? Coba tuh dengar. Hmm, sini nih. Kamera saya mendeteksi sesuatu di sini nih guys. Nih, aduh, tuh di situ tuh suaranya tuh. Nggak tahu suara apa. Lanjutlah. Itu yang lampu merah itu tower guys. Waduh. Jadi kalau di Sukabumi ini teman-teman, bahwa pemakaman ini adalah paling luas. Ada sih tempat yang berbeda di tempat yang lain. Kalau nggak salah di sini tuh ada sekitar 4 lokasi. Di 4 lokasi yang berbeda, tapi yang ini yang paling luas. Dan daerahnya juga ini berada di perbukitan. Bahkan di seberang sana pun, di seberang jalannya, ini masih tetap ada. Tapi kalau yang di seberang sana tuh teman-teman sudah bercampur dengan pemakaman. Artinya bercampur itu maksudnya secara terpisah ya. Jadi sebelah kirinya adalah kuburan Tionghoa atau bisa dikatakan yang beragama Kristen gitu. Yang sebelahnya itu adalah Muslim. Begitu. Nah kalau di sini mah kayaknya teh, entahlah saya nggak tahu agamanya apa. Tapi rata-rata sih Konghucu biasanya. Nah, ini ada yang seperti yang merah kayak gini nih.
Lagi dingin kan di sini. Lagi musim dingin. Tuh kan, udah perbukitan. Kelihatan nggak di sini bayangan sebuah bukit? Tuh. Suara apa itu? Suara burung kayaknya itu. Alhamdulillahi kalimati tammati masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Memang ini, wah, coba kita gerak cepat aja deh. Kita telusuri kira-kira seberapa jauh sih di ujungnya. Ini juga ada pohon besar di sini. Tuh. Pohonnya udah pada gede-gede, guys. Aduh. Di Sukabumi lagi musim dingin. Karena sudah tidak turun hujan selama 3 bulan, guys. Biasanya kalau hujan nggak turun tuh malamnya dingin dan siangnya panas. Dan panasnya itu dicampur dengan angin sehingga ke kulit kita itu menjadi kering. Itu guys, apa itu? Wow, udah kayak hutan guys di sini. Suara apa itu di sini nih tadi nih? Kayak ada suara hewan dimakan ular gitu. Wish, tuh. Ini yang bolong-bolong gini biasanya sering dipakai sarang ular nih. Tuh. Nah. Suara apa ya? Halusinasi. Berarti selama ini saya itu halusinasi ya guys ya. Selama saya explore tuh, kamera saya mendeteksi di sini, nggak tahu ada apa nih bulat-bulat. Soalnya kalau mendeteksi sesuatu, kamera saya ini biasanya suka gitu. Tiba-tiba ada merah bulat. Entah halusinasi saya aja, karena setiap sekali tuh kan bener, setiap kali saya explore, saya selalu merasa diikuti, aneh. Karena nggak mungkin juga kan setiap kali explore saya merasa diikuti gitu. Apa nggak ada yang lain? Kayak seperti mendengar suara langkah gitu di belakang. Ya Allah, benar ini halusinasi kayaknya. Karena kalau seseorang itu sudah berada di tengah kegelapan seperti ini, dengan secara
otomatis itu, baik imajinasi maupun pemikiran itu akan terbawa suasananya seperti ini, sehingga menciptakan imajinasi-imajinasi yang ya imajinasi kita sendiri yang membuat itu. Bahkan pendengaran pun sehingga menjadi itu tadilah nggak nyata gitu, tapi terasa nyata. Itulah ilusi. Dan untuk mengontrol hal itu sulit guys, karena terus terang aja saya pun sebetulnya manusiawi lah kalau rasa takut itu ada. Karena manusia normal itu ya begitu, kalau sudah masuk ke area yang gelap seperti ini, tuh saya merasa ada yang pasti pikirannya itu kemana-mana gitu, membayangkan hal-hal yang memang, dan ketika saya untuk mencoba mengontrol itu sulit. Dia membutuhkan jam terbang. Oleh karena itu saya itu menganggap setiap kali saya eksplor ini, saya sudah menganggapnya sebagai latihan agar terbiasa menghadapi situasi-situasi yang seperti ini atau kondisi seperti ini. Kaliber YouTuber horor pun yang sudah besar, yang menurut kita tidak ada rasa takutnya, itu jelas bohong guys. Rasa takut itu tetap ada. Tapi orang-orang yang seperti itu tuh biasanya jam terbangnya sudah tinggi, pengalamannya sudah banyak, berbagai macam lokasi dan situasi telah dia lalui, sehingga dia akan tahu seperti apa lokasi yang seperti ini gitu. Kalau kondisinya yang seperti ini itu biasanya bagaimana, nah itu sudah dia terbaca. Oleh karena itu kalau sudah terbaca, makanya persiapan pun sudah siap itu, mentalnya, fisiknya, pemikirannya. Jadi butuh jam terbang guys. Jadi tolong dimaklumkan kalau misalkan saya eksplorasi seperti ini masih ada rasa ketakutan. Mudah-mudahan lambat laun saya keberaniannya menjadi bertambah. Jadi harap dimaklum aja ya teman-teman. Dan saya mau cerita sedikit bahwa di sini tuh adalah makam yang paling tua. Sebelum kemerdekaan pun ini sudah ada. Nih sebentar lagi kan ada 17 Agustus, merayakan hari kemerdekaan 1945. Nah sebelum itu pemakaman yang di sini sudah ada gitu. Tapi berhubung masih aktif sampai sekarang, jadi tampilan seperti ini tuh sudah bagus gitu. Ini apa ini putih-putih? Apa ini?
Jadi segini tuh sudah mulai terawat. Karena setiap harinya, apa itu guys? Karena setiap bulan ataupun setiap tahunnya itu selalu saja ada yang baru gitu. Ada yang manggil. Selalu saja ada yang baru gitu. Ada yang manggil. Wush. Ada yang manggil, suara laki-laki. Halo, siapa di situ? Dengar nggak? Oh ini guys. Kenapa jadi tegang begini ya saya ya? Setiap narasi saya berhenti pasti tegang. Tapi saya bingung mau menarasikan apa gitu. Dan yang bisa saya sampaikan pun sejarah tentang lokasi pemakaman di sini ya hanya segitu yang saya tahu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa itu yang berteriak? Siapa itu yang berteriak guys? Wah, malah bau sampah di sini lagi guys. Ini baru nih. Aduh, baterai ini nggak bisa diatur nih. Ah, suara toke guys. Mana ini coba tembusnya nih. Aduh, bisa diikuti saya. Mau turun ke bawah. Ah, udahlah kita telusuri jalan ini aja lah. Males saya kalau aprak-aprakan sampai ke bawah. Tahu nggak aprak-aprakan guys? Kalau sampai belusukan ke bawah males banget, semak-semaknya udah pada tinggi-tinggi. Waduh, gelapnya guys.
Kita akan cari ujungnya di mana. Tenang, 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 tenang. Aduh. Lagi-lagi kayak gitu. Gabut aja lah ini mah guys, daripada nggak ada konten. Astagfirullah. Daripada nggak ada konten. Astagfirullah. Suara apa di situ? Toke. Masa toke begitu suaranya? Tuh guys, dari tadi ini jauh kan lumayan. Tuh, kamera saya mendeteksi lagi sesuatu di sini. Ada bulatan-bulatan. Tuh. Lanjut guys, sampai di mana nih ujungnya? Woi. Aduh. Astagfirullahaladzim, seperti biasa guys. Astagfirullahaladzim, seperti biasa guys. Saya selalu dihadirkan suara batuk. Nah, kedengeran nggak guys? Kaki gua kram. Kaki gua kram, aduh. Udah mulai nih. Udah mulai nih. Udah mulai nih. Udah mulai. Udah mulai, udah mulai. Udah mulai. Wow. Ini gede-gede nih bangunannya nih guys. Saya dengar suara batuk barusan di sini. Tuh lihat semak-semaknya guys. Malas saya kalau ke bawah. Semak-semaknya udah pada tinggi. Satu orang aja ini. Wah, mentok guys sampai di sini kayaknya. Tuh. Mentok nih udah sampai di sini.
Oke lah guys, saya akhiri di sini aja lah, daripada nggak sama sekali gitu guys ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini dah. 38 menit menemani Anda semua. Oke, ya itu dia tadi guys ya, penelusuran saya pada malam hari ini. Semoga kalian semua terhibur, dijadikan oleh teman-teman semua sebagai pengantar tidur saja. Bagaimana tentang suasana di pemakaman Tionghoa ini yang sudah tua. Terima kasih saya ucapkan karena kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Saya Jehan dari Sukabumi. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.